Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak hari ini sudah bersyukur? Ya, jadi kita setiap hari harus bersyukur. Karena apa? Karena kita masih diberi kesehatan, masih diberi untuk bernafas, ya. Ya, coba anak-anak sekarang bernafas. Yuk. Hirup udara, hembuskan. Hirup, hembuskan, ya. Jadi kita harus selalu bersyukur, ya. Jadi Ibu hari ini akan menjelaskan tentang membahas tentang sistem pernapasan manusia. Ya. Jadi kenapa sih kita perlu bernafas? Kenapa? Kira-kira kenapa sih kita itu perlu bernafas? Oke, jadi sebelum itu Ibu akan menjelaskan tentang komposisi gas yang ada di bumi. Komposisi gas yang ada di bumi. Oke, Ibu bagi 3 ya. Ada yang 78 dan ada yang 2%. Oke, yang 78% kira-kira gas apa ya? Ada yang tahu? Oke, yang 78% ini adalah gas nitrogen. Yang 20% ini ada gas oksigen. Yang 2% ini adalah gas-gas lain ya, seperti CO2, helium, seperti itu. Oke. Ibu mau bertanya, kenapa ya 78% apa yang dominan? Ibu mau bertanya, kenapa ya dominan apa yang banyak di sini nitrogen, kenapa tidak oksigen? Sedangkan kita kan bernafas memerlukan oksigen. Kenapa coba? Ada yang tahu? Oke, jadi fungsi dari nitrogen ini adalah untuk pembentukan protein. Ibu coret ini untuk ya. Oke, untuk pembentukan protein. Ya, protein ini adalah kita tahu sendiri ya. Ya, jadi manusia itu tidak bisa langsung mengubah nitrogen yang ada di bumi ini menjadi protein, ya, tidak bisa. Yang bisa itu adalah tumbuhan. Oke, nanti tumbuhan menyerap nitrogen nanti akan dibantu oleh bakteri, nanti akan diolah menjadi protein. Jadi manusia tidak bisa mengolah nitrogen menjadi protein. Inilah kenapa komposisi nitrogen itu paling banyak. Selanjutnya ada oksigen. Oke. Jadi tadi Ibu bertanya kenapa manusia itu perlu bernafas. Oke, kenapa manusia itu perlu bernafas? Karena oksigen di sini adalah fungsinya untuk pembakaran energi. Oke, untuk pembakaran energi. Jadi ini adalah jawabannya yang ini ya, karena manusia perlu bernafas itu untuk pembakaran energi. Oke, ini adalah sekilas tentang komposisi gas yang ada di bumi. Oke, jadi nanti kita akan lanjutkan
tentang sistem pernafasan manusia. Ibu nanti akan menjelaskan tentang Oke, jadi ini adalah organ-organ sistem pernapasan. Organ-organ sistem pernapasan manusia. Oke, yang pertama itu ada apa? Ada hidung. Oke, yang pertama ini yang pertama ada hidung. Yang kedua ini ada laring. Laring. Yang ketiga ada trakea atau tenggorokan. Yang keempat ini ada bronkus. Yang kelima ada bronkeolus. Oke. Yang keenam ini ada paru-paru. Gitu ya, ada paru-paru. Ya, organ sistem pernafasan itu dimulai dari hidung. Oke, di hidung itu ada apa aja toh di hidung? Oke, di hidung itu ada rambut. Organ sistem pernapasan manusia itu dimulai dari hidung. Oke, hidung. Hidung itu untuk apa toh? Untuk tempat masuknya, fungsinya ya, untuk tempat masuknya udara. Bukan mulut juga bisa, Bu. Oke, jadi kenapa toh sistem pernapasan itu dimulai dari hidung, tidak mulut? Karena hidung itu ada rambutnya ya, rambut. Oke, rambut itu fungsinya untuk apa toh? Untuk menyaring debu, untuk menyaring debu ya. Jadi ada fungsinya. Kenapa tidak lewat mulut? Karena di mulut itu tidak ada rambut ya. Hidung, oke. Yang ketiga ini juga di hidung ada lendir ya, ada lendir. Ada lendir. Lendir ini fungsinya untuk apa? Untuk penyesuaian suhu, Jadi udara masuk lewat hidung, terus suhunya disesuaikan ya, disesuaikan oleh lendir. Ini fungsinya lendir. Kemudian ada rambut. Rambut itu fungsinya untuk menyaring debu. Oke, jadi laring ini adalah pangkal tenggorokan yang menonjol ya. Dimana di laring ini adalah terdapat kotak suara ya, dimana suara ini digetarkan ya, ini adalah laring. Kemudian ada
suatu pipa yang panjang itu namanya trakea atau tenggorokan ya. Ini adalah pipa panjang yang menghubungkan bagian luar hidung dan dalam paru-paru. Oke, jadi trakea atau tenggorokan ini adalah terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk cincin. Kemudian di trakea atau di tenggorokan juga terdapat silia-silia yang fungsinya untuk apa? Untuk menyaring kotoran atau debu. Jadi selain di hidung tadi ada rambut, kalau di trakea atau tenggorokan itu terdapat silia-silia yang berfungsi untuk penyaringan debu juga. Jadi 2 kali ya penyaringannya. Jadi ada hidung, ada laring, ada trakea. Selanjutnya ada bronkus. Keempat ini ada bronkus ya. Yang bronkus itu yang ini ya. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus itu adalah percabangan dari bronkus. Jadi di dalam biologi itu semakin kecil bendanya namanya semakin panjang. Jadi bronkus, ada bronkiolus. Oke, kemudian ada paru-paru. Ada paru-paru atau pulmo. Oke, di dalam paru-paru ini terdapat kantung-kantung seperti ini ya, kantung-kantung kecil ini. Ini namanya adalah alveolus. Nah, di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Oke, jadi ini ibu perbesar di sini ya, ibu perbesar. Ini misal adalah ada alveolus. Ini alveolus. Kenapa di alveolus ini terjadinya pertukaran gas? Karena di alveolus ini terdapat banyak kapiler, darah. Baik, di sini ibu membawa alat peraga. Ini adalah alat peraga sederhana dari pernapasan manusia. Jadi ini adalah istilahnya, ini adalah lubang hidung dan ini adalah trakea. Yang di sini adalah bronkus, yang bercabang ada bronkiolus. Balon yang berwarna ungu ini adalah paru-paru, dan balon yang berwarna pink ini adalah diafragma. Baik, jadi mekanisme pernapasan kita ini, jika kita tidak bernafas, keadaan diafragma kita adalah melengkung seperti ini. Paru-paru akan mengempis. Sedangkan saat kita menghirup udara seperti ini,
paru-paru akan mengembang seperti itu. Ya, seperti ini. Jadi sekian pembelajaran hari ini tentang sistem pernafasan. Mungkin ada yang ditanyakan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.